Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Nata Zara dengan PM 2478 Sini saya akan menjelaskan pengertian web service secara lengkap beserta karakteristik utamanya menurut Al-Munkar dan mengapa web service menjadi komponen penting dalam pengembangan sistem informasi modern. Web service adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan aplikasi yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar data melalui jaringan internet maupun intranet. Web service menggunakan standar terbuka seperti HTTP, XML, JSON, dan API. Sehingga aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman atau platform berbeda tetap bisa saling terhubung. Contohnya aplikasi Android yang dibuat menggunakan Java dapat mengambil data dari server yang dibuat menggunakan Python atau PHP. Semua itu bisa terjadi karena adanya web service sebagai penghubung antar sistem. Web service ini bekerja menggunakan konsep klien dan server. Klien mengirimkan request atau permintaan data kepada server, kemudian server memberikan respons atau jawaban sesuai permintaan tersebut. Dalam web service, komunikasi biasanya dilakukan menggunakan protokol HTTP. Menurut Walker tahun 2002, web service memiliki beberapa karakteristik utama. Karakteristik pertama adalah loosely coupled, artinya klien dan server tidak saling bergantung secara langsung sehingga perubahan pada satu sistem tidak akan merusak sistem lainnya. Karakteristik kedua adalah interoperable. Web service dapat digunakan lintas platform, sistem operasi, dan bahasa pemrograman. Jadi aplikasi yang dibuat dapat dengan teknologi berbeda tetap bisa bekerja sama. Karakteristik ketiga adalah usable atau dapat digunakan ulang. Satu layanan web service dapat dipakai oleh banyak aplikasi sekaligus tanpa perlu membuat ulang fungsi yang sama. Karakteristik berikutnya adalah self-describing. Web service memiliki dokumentasi atau penjelasan yang lebih jelas mengenai cara penggunaannya sehingga dapat dipahami developer. Terakhir adalah discoverable. Web service dapat ditemukan melalui mekanisme pencarian layanan seperti Service Registry atau UUDDI. Web service menjadi komponen penting dalam sistem informasi modern karena memudahkan integrasi antar aplikasi, mempercepat proses pengembangan, meningkatkan efisiensi kerja sistem, serta mendukung otomatisasi proses bisnis. Saat ini hampir semua aplikasi modern seperti e-commerce, mobile banking, media sosial, dan aplikasi transportasi online menggunakan web service untuk bertukar data secara real-time. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara XML, RPC, SOAP, dan REST API sebagai pendekatan dalam implementasi web service dan kapan sebaiknya masing-masing digunakan. XML RPC merupakan protokol sederhana yang digunakan untuk memanggil fungsi di komputer lain melalui internet menggunakan format XML dan protokol HTTP. XML RPC cocoknya digunakan untuk komunikasi sederhana karena strukturnya ringan dan mudah dipahami.
Namun, XML RPC memiliki keterbatasan karena hanya mendukung format XML dan fiturnya tidak terlalu lengkap. Pendekatan kedua adalah SOAP atau System Object Access Protocol. SOAP merupakan pengembangan dari XML RPC yang memiliki aturan lebih formal dan lebih ketat. SOAP menggunakan XML sebagai format data dan biasanya digunakan pada sistem enterprise atau perbankan yang membutuhkan keamanan tinggi. Kelebihan SOAP adalah memiliki standar keamanan yang baik, mendukung transaksi kompleks, dan memiliki dokumentasi resmi melalui WSDL, tetapi cenderung lebih berat dan lambat dibandingkan REST API. REST API atau Representational State Transfer merupakan web service yang paling populer saat ini. REST menggunakan HTTP secara langsung dan biasanya memiliki format JSON yang lebih ringan dibandingkan XML. REST API lebih cepat, fleksibel, mudah dikembangkan, dan cocok digunakan untuk aplikasi mobile maupun website modern. Jadi XML RPC cocok untuk komunikasi sederhana. SOAP cocok untuk sistem enterprise dengan keamanan tinggi, sedangkan REST API cocok untuk aplikasi modern yang membutuhkan performa cepat dan fleksibel tinggi. Yang ketiga, dalam arsitektur web service terdapat 3 komponen utama, yaitu service provider, service registry, dan service requester yang berinteraksi melalui operasi publish, find, and bind. Jelaskan peran dan fungsi masing-masing komponen. Komponen pertama ada service provider. Service provider adalah pihak yang membuat dan menyediakan layanan web service. Provider bertugas mengembangkan layanan, menyimpan data, dan memastikan layanan dapat diakses oleh pengguna lain. Yang kedua ada service registry. Service registry tempat pendaftaran atau directory layanan web service. Registry membantu pengguna mencari layanan yang tersedia beserta informasi cara mengaksesnya. Yang ketiga ada service requester. Service requester adalah pihak yang mencari dan menggunakan layanan web service. Requester dapat berupa aplikasi website, aplikasi mobile, maupun sistem lainnya. Dan ketiga komponen tersebut berinteraksi melalui 3 operasi utama, yaitu find, bind, and publish, find, and bind. Publish adalah proses ketika service provider mendaftarkan layanannya ke service registry agar dapat ditemukan pengguna lain. Find adalah proses ketika service requester mencari layanan yang dibutuhkan melalui registry. Sedangkan bind adalah proses ketika requester mulai terhubung langsung dengan provider untuk mengirimkan request dan menerima respons. Arsitektur ini membuat komunikasi antar sistem menjadi lebih terstruktur, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Yang terakhir, jelaskan secara rinci pesan WSDL atau Web Service Description Language dalam ekosistem web service berbasis SOAP. Apa saja komponen yang terdapat di dalam dokumen WSDL dan apa fungsi masing-masing komponen tersebut? WSDL atau Web Service Description Language adalah dokumen berbasis XML yang berfungsi melalui panduan atau kontrak resmi
sebuah web service berbasis SOAP. WSDL menjelaskan apa fungsi yang tersedia pada web service, bagaimana cara mengaksesnya, format data yang digunakan, serta lokasi layanan tersebut. Dengan adanya developer, tidak perlu menebak cara menggunakan layanan karena semua informasi sudah dijelaskan secara lengkap di dalam dokumen. Di dalam WSDL terdapat beberapa komponen penting. Komponen pertama adalah types. Types ini digunakan untuk mendefinisikan tipe data yang digunakan dalam web service. Komponen kedua ada message. Message berisi informasi mengenai data request dan response yang dikirimkan antar klien dan server. Komponen ketiga ada prototype. Prototype mendefinisikan operasi atau fungsi yang tersedia dalam web service. Komponen keempat ada binding. Binding menjelaskan bagaimana operasi web service dihubungkan dengan protokol komunikasi tertentu seperti SOAP melalui HTTP. Komponen terakhir ada service. Service berisi alamat atau endpoint web service yang dapat diakses oleh klien. WSDL sangat penting dalam ekosistem SOAP karena berfungsi sebagai dokumentasi otomatis yang membantu integrasi antar sistem menjadi lebih mudah, terstruktur, dan konsisten. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.